Saya, Auditya Yudarmala, sedang berada di SMK Bina Karya Mandiri, yaitu salah satu sekolah dengan jumlah siswa terbanyak se-Indonesia, yaitu berjumlah 4.000 lebih siswa. Oke guys, hari ini aku nggak sendirian nih, ditemenin sama toolman-nya TAV. Halo. Halo. Boleh kenalan, namanya siapa mas? Halo. Nama saya Abdul Rafiq. Oh, dari jurusan toolman-nya? TAV. TAV itu apa sih mas? TAV itu singkat dari Teknik Audio Video. Intinya kalau ingin tahu lebih lanjut tentang jurusan Teknik Audio Video, mari kita ke lab TAV. Oke, ayo kita ke lab TAV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita udah nyampe di bengkel Teknik Audio Video. Untuk informasi lebih lanjut tentang Teknik Audio Video, kita udah bersama ini Kapro dari Teknik Audio Video. Dengan siapa? Nama saya Pak Tatang Ubram sebagai Kaprov Teknik Audio Video. Jadi gini Pak, kalau teknik audio video itu jurusan tentang apa sih kalau boleh tahu? Oh iya, jadi gini ya Bapak jelasin. Yang namanya Teknik Audio Video itu dulunya itu sebelum ada jurusan ini itu namanya Teknik Elektronika. Oh, iya. Nah, Teknik Elektronika itu dipecah menjadi 5 kompetensi keahlian. Misalkan satu Teknik Elektronika Industri, Teknik Elektronika Komunikasi, Teknik Ototronik, Teknik Mekatronika, baru Teknik Audio Video. Nah, ini salah satu pecahan dari Teknik Elektronika begitu. Oh, jadi itu tentang teknik audio video ya Pak? Iya. Sekarang kalau kita lihat ruangannya boleh apa enggak nih Oh ya, Pak? silakan. Mari kita lihat, ada banyak peralatan di belakang. Mari. Silakan anak. Oh, di sini banyak Nah, banget. iya. Nah, ini peralatan-peralatan yang biasa digunakan oleh siswa ya. Ini baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ini secara fungsi masih aktif semua Pak? Masih masih aktif, masih bisa digunakan. Berarti jelas ya guys, di sini teh peralatannya masih bisa dapat digunakan semua dengan baik. Jadi di sini Pak Tatang sebagai Kaprov sudah merawatnya dengan baik. Mari Bu, kita Iya. lihat lagi peralatan yang lainnya. Nah, ini merupakan alat-alat yang lainnya yang juga digunakan oleh siswa yang disebut dengan alat-alat tangan gitu ya. Nah, ini hasil produk siswa ya. Oh, ini buatan siswa Pak? Betul. Ini untuk kelas 1, 2, kelas 3? Nah, yang sebelah sini ini adalah produk kelas 10. Yang ini ya. Iya. Nah, Oke. ini adalah produk kelas 11. Kalau yang ini apa ya Pak? Ukurannya lebih besar dan kayaknya pengaturannya lebih banyak. Oh ya, jadi ini namanya amplifier. Oh iya. Nah, ini yang menghasilkan produk ini adalah anak kelas 12. Oke. Nah, ya ini amplifier ya, kegunaannya bisa untuk nyetel musik di rumah gitu kan. Dan ini produk mereka ini bisa dijual. Jadi anak-anak kelas 12 ini walaupun dia belum dapat kerjaan, nggak usah khawatir, dia bisa memproduk alat ini, dia bisa jual ke masyarakat. Iya. Bahkan dia nanti bisa jadi pengusaha menjual alat-alat ini. amplifier. Iya, makanya jangan ragu di audio video ini. Oke guys, jadi dari sini kita tahu nih kalau setiap kelas itu menghasilkan produk masing-masing. Contohnya anak kelas 10 mau bikin satu daya 5 volt. Sedangkan untuk anak kelas 11 ini bikin satu daya dan ini udah bisa diatur nih outputnya. Nah, kalau untuk anak kelas 12 udah mulai bikin namanya amplifier dan ini semua bisa diperjualbelikan. Oh iya Pak Tatang, kalau boleh tahu ini satu kelas muat untuk berapa orang ya? Oh, jadi gini, kalau di audio video itu rasio kelasnya per kelas maksimal 40 siswa. Oh, Iya. oke. Itu nanti ketika praktek mereka 40 itu masuk di lab ini. Iya. Berarti ini khusus untuk lab aja ya, kalau di kelas beda. Betul, beda. Kalau ini khusus untuk lab prakteknya. Iya. Kalau teori nanti ada ruangan teori Oh, di kelas tersendiri. biasa. Betul. Oke Pak, ini alat apa aja ya? Oke, jadi gini ya, nanti Bapak jelasin satu persatu ya. Nih, misalkan dari sini nih. Iya. Nah, ini alat yang namanya apometer atau multimeter. Oh iya. Nah, ini fungsinya untuk mengukur hambatan listrik, tegangan listrik, arus listrik. Ya, mereka begitu masuk kelas 10, Iya. udah diajarkan alat ini Oh, untuk iya. penggunaannya dalam pengukuran.
Nah, Kalau terus boleh tahu, per anak itu megang satu alat atau per kelompok ya Pak? oh enggak, jadi ini yang alat Apo ini satu anak satu. Satu anak satu. Jadi 40 anak megang satu alat? Betul, Oh, jadi iya. supaya efektif pelajarannya. Oke. Nah, berikutnya yang ini namanya alat audio generator. Nah, iya. alat ini biasa digunakan pada saat praktik amplifier. Ini mulai anak kelas 11 nih. 11. Oh, Anak iya. kelas 11 menggunakan audio generator. Pasangannya dengan alat ini namanya osiloskop. Nah, untuk melihat bentuk gelombang dan menghitung berapa jumlah penguatan dari amplifier yang mereka buat. Oh, iya. Sehingga dia tahu dayanya sekian watt misalkan dengan dua alat ini. Berarti makanya barengan ya. Selanjutnya, ini untuk apa ya Pak? Oke, jadi ini namanya rangkaian amplifier. Sebenarnya awalnya bendanya ini dia belum ada apa-apa. Iya. Namanya PCB atau printed circuit board. Oh, iya. Nah, nanti bisa jadi seperti ini setelah dibor menggunakan alat bor listrik ini. Dibolongin, setelah jadi baru digambarkan jalurnya atau layoutnya. Nah, setelah ini baru dipasang komponen-komponennya. Mengikuti jalurnya ya? Setelah dipasang baru di solder. Gitu. Nah, setelah solder Oke. jadi alat yang namanya amplifier. Jadi kalau rangkaian ini mulai belajar dari kelas berapa tuh Pak? Ya, jadi yang membuat PCB ini merakit atau menyolder komponen ini itu sudah dari kelas 10. iya. Udah diajarkan. Hanya kalau kelas 10 belum membuat amplifier. Mereka membuatnya adalah catu daya yang ini. Oh, iya. Nah, yang ini di dalamnya Adalah beda ini. dengan ini. Oh, beda. Nah, ini di dalamnya nggak seperti itu. Nah, produk jadinya ini. Nah, jadi dari kelas 10 udah diajarkan mengebor, nyolder, selain menggunakan apometer tadi. Begitu. Nah, ini adalah produk kelas 10. Terus ini adalah produk kelas 11 gitu ya. Perbedaannya apa dengan yang kelas 10? Nah, kalau tadi perbedaannya kalau itu catu dayanya tegangannya fix hanya 5 volt, kalau ini tegangannya bisa diatur, makanya disebut dengan catu daya variabel. Bisa diatur dari 0 sampai 30. Oh iya. Gitu. Berarti udah lebih sulit ya untuk kelas 11. Ya, udah ada lebih berkembang lagi ilmu mereka. Yang terakhir, Nah, oke, kalau ini namanya amplifier ya, amplifier yaitu penguat suara. tadi kita udah dijelasin ya Pak soal praktek dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kalau untuk pengujian siswanya gimana nih Pak? Bukti bahwa mereka udah bisa. Oke, jadi di SMK Bina Karya Mandiri, alhamdulillah sudah mempunyai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang fungsinya adalah untuk menguji kompetensi siswa, apakah dia sudah layak, punya kemampuan di bidang teknik elektronika, maka pengujiannya itu melalui LSP, begitu ya. Nah, ini pun adalah hasil uji kompetensi tahun ini, anak-anak membuat amplifier, ya. Nah, LSP itu di bawah naungan BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat. Dan itu diakui secara nasional. Itulah keuntungannya sekolah di SMK Bina Karya Mandiri. Jadi bukan cuma dilakuin dari sekolah ya, tapi udah ada Betul. sertifikat dari tingkat Iya. nasional. Oleh industri diakui, oleh BNSP diakui, sehingga mereka ketika melamar pekerjaan, insya Allah akan lebih mudah. Soalnya udah punya sertifikat. Betul, maka silakan bagi anak-anak yang mau daftar, jangan ragu-ragu, karena di teknik audio video ini lapangan pekerjaan sangat luas ya, di berbagai sektor. Bisa di sekolah, bisa di rumah sakit, bisa di industri begitu kan, atau di perkantoran, atau mau melanjutkan kuliah di berbagai perguruan tinggi bisa ya, mau ke di Politeknik, UI atau dimanapun itu pasti ya bisa melanjutkan pelajaran yang sudah dipelajari di SMK Bina Karya Mandiri. Oke, tadi kita udah dengar semua penjelasan dari kaproknya TAV. Nah, jadi kalau di sini tuh setiap praktek itu siswa pertama megang alat 1/1 untuk satu orang. Selain itu di sini hanya menampung 40 orang untuk satu kelas. Nah,
Selain itu, dari kelas 10 sampai kelas 12 di sini udah terbiasa untuk praktek dan semuanya teh ada alat-alatnya. Jadi kalau kamu pengen daftar di sini nggak usah ragu lagi. Selain ada sertifikat dari sekolah, juga ada sertifikat bertingkat nasional. Jadi udah diakuin secara nasional maupun dari sekolah. Oke, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Kita bisa bilang makasih sama Pak Tatang. Terima kasih waktunya Pak Rofi. Terima kasih waktunya udah diajak jalan-jalan ke bengkel teh Ave. Ya, jadi dari penjelasan tadi semoga mendapat wawasan tentang TAP itu ya, agar anak-anak yang mau mendaftar ke sini tahu arahnya kemana tentang TAP itu. Terima kasih atas kunjungannya. Adik-adik yang mau daftar ke TAP udah jelas ya, selain lapangan kerjanya luas, di sini juga ada fasilitas lengkapnya. Jadi jangan ragu buat daftar di SMK Bina Karya Mandiri. Jadi tadi kita udah bahas soal TAP nih. Kalau kalian masih pengen tahu tentang jurusan lain, bisa ikutin video kita yang lainnya.